bagi orang yang berprestasi, berinovasi, ya harus diberi kesempatan. Jadi dalam kompetisi ini bukan inovator yang ngomong suruh pimpinannya. Oh gitu. Iya. Setelah itu saya kuliah. Apa topik yang harus saya yang saya harus tulis ini? Teman saya bilang, itu inovasi kan Anda susun. Coba aja dibuat buku. Oh iya. Jadi ini produk kuliah sebenarnya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Wah, luar biasa. Yaitu Bapak Dr. Muhammad Imanuddin. Yes, thank you. Aduh, terima kasih. Terima kasih banget Pak hari ini sudah. Terima kasih nih Mas Nur bisa diundang untuk podcast nih. Wah, kita yang berterima kasih banget nih Bapak menyempatkan hadir ke sini. Wah, ini sangat kalau diundang Mas Nur kapan pun nih kita harus datang. Waduh. Oke, teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan membedah satu topik yang menarik banget dan saya yakin siapapun kita pasti membutuhkan. Yaitu kita mau bedah buku terbaru beliau tentang inovasi pelayanan publik di Indonesia. Penasaran kan? Gimana sih pelayanan publik di Indonesia? Teman-teman yang lagi nonton, gimana ngerasain pelayanan di Indonesia? Nah, kita hadirkan langsung narasumbernya dan kita akan bedah bagaimana sih pelayanan publik di Indonesia, mengarahnya kemana, apakah kita akan mendapatkan fasilitas yang akan seperti apa nantinya. Nah, itu yang akan kita bedah di kesempatan kali ini Pak ya. Yeah. Nah, buat teman-teman yang baru join, silahkan jangan lupa ikut klik, like, subscribe ya. Dan Pak Iman, ini mungkin buat mengawali inovasi pelayanan publik di Indonesia, ini buku yang keberapa Pak? Ya, ini buku yang mungkin yang kesekian ya, saya lupa. Itu mungkin dulu kan saya hanya membuat semacam editing buku lah. Ya mungkin sekarang lebih kepada buku yang lebih memuat lebih substansi dan saya sendiri yang menyusunnya begitu. Luar biasa nih, semoga betul-betul jadi pegangan Pak ya, jadi rujukan buat para pelaku pelayanan publik di Indonesia. Nah Pak Iman, ini bicara inovasi pelayanan publik ini kan tentunya nggak bisa lepas dari reformasi birokrasi yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah sejak eranya Presiden lalu Pak ya? Secara formal Pak SBY dulu. Pak SBY dulu ya awalnya dan diteruskan oleh Pak Jokowi. Mungkin Pak Iman mungkin bisa cerita sedikit Pak, gimana sih reformasi birokrasi berjalannya dan apa yang beda yang dulu dengan yang sekarang dibawa sama Pak Jokowi? Sebenarnya sama saja. Jadi kedua pemimpin kita, Pak Presiden SBY, Pak Jokowi ini pikirannya sederhana. Dulu Pak SBY ini sebenarnya pikirannya bagaimana membawa yang namanya pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, dari zona nyaman ke zona kompetitif. Orang pikirannya kalau jadi pegawai negeri, enak gitu. Iya gitu Pak ya. Iya. Pokoknya dapat gaji gitu, nggak usah kerja-kerja, naik nanti juga naik sendiri. Nyari calon mertua gampang tuh Pak, kalau udah bilang gampang, PNS tuh gampang ya. Apalagi di jauh di sana di luar Jakarta, di luar Jawa itu harga PNS itu tinggi banget katanya. Jadi gitu. Jadi Pak SBY itu ingin bagaimana membawa PNS ini dari zona nyaman ke zona kompetitif. Karena kita tahu bahwa yang namanya birokrasi itu adalah pelayan publik, dia harus melayani. Maka tentu kita harus memilih yang namanya PNS yang terbaik. Oleh karena itu dengan zona kompetitif ini kita akan dapat memilih PNS yang bagus. Nah, dan dengan kompetitif ini juga teman-teman muda yang pintar-pintar ini akan tertarik masuk PNS. Karena dulu mungkin pikirannya PNS ini harus ada orang dalam,
harus punya kenalan gitu. Sekarang dengan jumlah kompetitif, objektif penerimaannya, anak-anak pinter ya sekarang bisa berjuang, dan kenyataannya memang sekarang ini bukan milik orang-orang tertentu saja. Sekarang semua orang bisa menjadi PNS. Itu. Jadi proses yang dulu itu tidak memungkinkan birokrasi itu dapat SDM terbaik gitu, Pak ya? Betul, karena tadi itu merasa bahwa kalau nggak punya orang dalam, nggak punya kenalan. Bahkan dulu harus ada keluar duit dulu Pak di benar, awal buat jadi iya, PNS ya. betul. Iya, iya. Nah, Pak Jokowi melanjutkan. Oke. Jadi semangatnya sama Pak ya? Semangatnya sama. Jadi Pak Jokowi ini kan sudah disampaikan sama beliau juga, kita harus bertransformasi. Ya, jangan melulu berpikir jabatan itu jabatan struktural. Beliau kan ngomong di depan DPR waktu itu, ya, bahwa struktur pemerintahan itu kalau bisa lebih sederhana. Jadi hanya istilahnya dulu namanya eselon 1, eselon 2 aja. Ke bawahnya jadi jabatan fungsional. Kata beliau memang harus menghargai yang namanya profesionalisme. Keahlian kepakaran. Betul. Nah, transformasinya begitu. Nah, karena menurut beliau dengan cara itulah kita akan mendapatkan, ya, menurut beliau adalah organisasi yang lincah, yang cepat melayani, cepat ngambil keputusan, cepat juga nanti publik ini merasakan layanan yang terbaik dari birokrasi. Itu organisasi. Di bidang kepegawaian juga begitu. Jadi dengan transformasi ini pegawai akan dipacu semakin berprestasi. Nah, kemudian, ini yang ketiga ini yang namanya disebut dengan proses bekerja di pemerintahan. Kan kemarin kerasa waktu zaman COVID. Betul, Pak. Ya, ada yang namanya work from home dan work from office. Itu memang perintahnya Pak Jokowi ini. Jadi memang ada kerja di kantor, kerja di rumah. Tapi bukan bekerja di rumah itu leha-leha kayak orang cuti atau orang liburan. Tetap bekerja gitu. Di Reforma juga waktu itu saya mendukung Pak programnya yang work from Bali ya kalau nggak salah Pak. Cuma nggak jadi-jadi kita ke Balinya. Iya, sebenarnya gitu. Iya. Dulu waktu saya pernah dapat kesempatan ya kursus-kursus di luar negeri, saya juga aneh. Di sebuah taman kota sambil ngurus bayi, dia buka laptop mengerjakan sesuatu. Saya tanya kepada dia, lagi kerja. Rupanya dia kerja di kantoran. Jadi kerjanya itu di taman gitu sambil ngasuh anaknya gitu. Wah, hebat ini saya bilang. Itu kan awal tahun 2000 dulu. Pikiran saya di Indonesia kapan ya kejadian Gara-gara Covid lagi Pak ya. Iya, gara-gara Covid. Tapi hikmah bagus itu. Malah bagus. Jadi itu. Jadi reformasi birokrasi itu ya intinya bagaimana mentransformasi dari birokrasi pegawai negeri, aparatur sipil negara menjadi sesuatu yang baik. Dan di masa Pak Jokowi ini ya sudah berkembang bagaimana mereformasi juga dalam arti kerja pemerintahan ini melakukan yang namanya digitalisasi. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri itu yang namanya digitalisasi ini di dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan dan juga di dalam pelayanan publik. Iya. Memang sih kita lihat beberapa pelayanan tuh sekarang sudah mulai baik Pak ya. Iya, sudah mulai digital gitu. Iya kan Mas Nur dulu bantu saya. Ya. Cuma memang ternyata yang waktu itu kita lakukan juga Pak ya, masyarakatnya ternyata belum siap-siap amat Pak ya buat masuk digital waktu itu Pak ya. Memang tapi ya namanya ini ya literasi seperti ini memang butuh proses. Betul. Dan kita sendiri ya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat. Masyarakat juga harus diedukasi. Iya. Jadi programnya sudah ada, fasilitasnya sudah disediakan, cuma ternyata usernya juga belum menggunakan, belum terampil menggunakannya Pak ya. Jadi saya ingat di suatu daerah juga caranya gini. Pokoknya hari Jumat kantor tutup. Bisanya itu kalau mau layanan pakai digital. Jadi dipaksa tuh. Betul, Pak. Dipaksa. Akhirnya mereka pakai digital di rumah untuk layanan. Betul. Iya, misalkan kan sekarang misalkan buat
kayak akte kelahiran segala macam itu ya bisa diakses, kemudian kita ngirim dan kemudian dokumen bisa dikirim juga. Betul. Ya, pakai Jadi apa, betul-betul pakai, di ya, rumah, jadi proses layanan tuh tinggal di print out di rumah. Kan tanda tangan sekarang sudah secara elektronik. Iya. Iya. Memang belum semua dokumen tapi Pak ya bisa dilakukan seperti itu Pak iya ya. betul. Ya yang kebanyakan ya layanan administrasi lah. Layanan administrasi ya. Seperti di Jakarta sekarang di Kuningan mall pelayanan publik. Dulu mah rame, sekarang mah sepi. ya? Iya, karena memang apalagi Jakarta kan sudah lebih bagus ya. Lebih canggih betul. Lebih canggih. Ya jadi orang nggak usah kemana-mana, tunggu di rumah aja dikirim ada. Betul. Iya. Canggih betul. Canggih Pak. Ya. Oke, nah khususnya di pelayanan publik nih Pak. Iya. Kenapa akhirnya buku ini lahir Pak? Emang apa yang dirasa perlu dilakukan inovasi di pelayanan publik Pak? Iya. Saya mau cerita dulu ini. Dulu waktu Prof. Eko Prasojo jadi wakil menteri, beliau melakukan semacam penelitian lah, ya sama Kompas, sama Tempo. Kaget bener dia. Beliau itu sangat kaget. Ketika tahun 2010 dicanangkan, 2012 masyarakat menilai bahwa hanya 80% yang sudah mengatakan bahwa pelayanan publik kita berubah. 82% mengatakan nggak ada perubahan gitu. Oh. Wah, beliau 82% bilang nggak ada perubahan. 18% mengatakan ada perubahan. 18% ada doang. perubahan. Ini waktu itu penelitiannya di Jabodetabek. Ya, pikiran beliau, wah ini mesti ada terobosan nih. Mesti ada lompatan, mesti ada breakthrough. Nah, beliau waktu itu kepada saya, nanti Pak Iman menangani ya, waktu di Menpan, menangani inovasi. Saya juga bingung, apa inovasi? Ya nanti pokoknya difikirkan. Nah itulah akhirnya saya berpikir, kemudian cari referensi. Akhirnya secara praktek saya bisa melakukan apa yang diperintahkan beliau lah. Mulai dari bagaimana mengumpulkan inovasi terbaik, melakukan kompetisi. Nah, setelah itu saya kuliah. Apa topik yang harus yang saya harus tulis ini? Teman saya bilang, itu inovasi kan Anda susun. Coba aja dibuat buku. Oh iya. Jadi ini produk kuliah sebenarnya Pak ya. Produk kuliah dan berasal dari pengalaman lah. Betul. Jadi justru jadi lengkap Pak. Ada tinjauan akademisnya, ya, dan juga ada best practice yang memang Bapak insya Allah jalani. lah, insya Allah itu. Ya. Jadi itu perpaduan antara pengalaman dengan ini. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya yang harus saya bisa saya curahkan dalam buku ini. Ada yang off record mungkin. Oke. Nah, menarik Pak. Jadi Bapak bilang waktu itu 18%, baru 18% yang merasakan ada perubahan. Nah, sehingga kemudian dirasa perlu untuk menghasilkan inovasi di pelayanan publik. Nah, apa yang dilakukan dulu Pak? Nah, gini sebenarnya. Sebenarnya kan masyarakat itu gini. Masyarakat itu melihat pemerintah itu kalau pemerintah bekerja kan pemerintah itu kan teratur. Ada anggarannya, ada orangnya gitu. Betul. Jadi kerja itu teratur. Jadi ada prosesnya ada proses seperti deret hitung lah. 1, 2. Sebenarnya udah meningkat. Cuman masyarakat kan pikirannya harus melompat. Seperti deret ukur 0, 2, 4, 16, 32. Pengennya langsung kerasa. Jadi antara kerja pemerintah yang berubah dengan ekspektasi masyarakat itu gapnya pasti tinggi. Nah, untuk mengejar gap ini ya perlulah kita melakukan terobosan, perlu kita melakukan breakthrough, perlu kita melakukan lompatan, inovasi ini. Ya, inovasi pelayanan publik ini memang lain dengan inovasi di teknologi ya. Ini kan inovasi sosial. Jadi yang disasar itu sebenarnya adalah perubahan sikap dan perilaku, itu yang harus ini. Jadi sasaran inovasi berubah sikap dan perilaku. Jadi itu yang memang yang
memang itu dan sesuai dengan reformasi birokrasi kan. Ujungnya adalah budaya, organisasi, sikap, perilaku dan inilah yang diharapkan oleh inovasi pelayanan publik ini. Jadi merubah sikap dan perilaku para pelayan publik. Para pelayan publik, iya. Tantangan terbesarnya apa tuh Pak? Buat Ya. akhirnya terjadi perubahan Pak? Ya, itu kan merubah sesuatu yang baik ini menjadi tradisi itu kan tidak gampang. Tidak gampang Pak. Tidak gampang. Oleh karena itu ya apa boleh buat ya para pemimpin pemerintahan dulu seperti maaf ya saya sebut misalkan Pak Gubernur Jawa Timur, Pak Karo. Oh iya. Ya, untuk pertama kali dipaksakan. Iya. Pasti terpaksa. Iya. Tapi lama-lama biasa. Iya, betul Pak. Lama-lama Memang berubah biasa. tuh mesti dan biasa dipaksa, tuh Pak, jadi ya? udah ya. Nah, ini hanya salah satu metode. Walaupun sebenarnya tidak harus seperti itu. Tapi rata-rata begitu. Ya pertama kali dipaksa itu. Kayak banyak orang bilang katanya kalau ke Singapura jadi nggak buang sampah Pak ya. Iya. Tapi ke Indonesia balik lagi buang sampah. Iya. Ya, saya di buku ini meneliti bagaimana pimpinan pemerintahan ya, pimpinan tingkat jabatan pimpinan tinggi. Jadi sebenarnya mereka itu kalau kita saya pakai metode yang biasa orang gunakan namanya SWOT. Oh, pakai SWOT. Strengthening, weakness, opportunity dan threat. Iya. Ya, saya gabungkan antara strengthening dengan opportunity sebagai positifnya, pendorong, weakness dan threat ya, dan ancaman sebagai faktor penghambatnya. Jadi dari penelitian ini yang saya lakukan ternyata 65% berbanding 35%. Jadi lebih banyak faktor pendorongnya daripada faktor penghambatnya. Oh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok nggak mau berinovasi? Ini yang ini. Padahal bagus gitu Padahal ya. bagus. Potensinya Ya, ada. ada. Coba ke potensinya. Pimpinan itu punya akses terhadap anggaran, punya anak buah, iya, punya networking. Dia sendiri secara pribadi kapabilitasnya bagus. Tapi kenapa nggak bisa berinovasi? Nah, itulah yang tadi itu. Jadi memang harus ada yang namanya stimulusnya dari pimpinan menekankan seperti ini. Iya. Jadi bagaimana bisa memunculkan potensi-potensi yang selama ini ada tapi tidak mewujud gitu Pak ya? Benar. Jadi itu. Saya sampaikan juga sama Prof Eko dan Prof Eko mengakui benar juga ini kalau ini. Jadi kita ini punya pegawai negeri ini kan sekarang sudah bagus nih, lebih bagus. Nah, punya potensi mereka. Nah, caranya itu. Jadi dengan tadi itu, dengan dipaksakan, terpaksa, lama-lama jadi biasa dan menjadi budaya kita untuk bekerja dalam organisasi itu. Oke. Pak, Indonesia kan luas banget nih Pak ya. Indonesia luas banget, ada yang maju, ada yang mungkin secara geografis sulit gitu Pak. Ini jadi faktor penghambat nggak sih Pak sebenarnya dalam menghasilkan inovasi di pelayanan publik Pak? Menurut saya itu relatif. Bahkan mungkin kita bisa lihat misalnya jauh di sana yang remote jauh dari Jakarta malah juga inovasinya juga tidak kalah dengan yang di Jawa. Oh gitu Pak ya? Iya. Contoh ini yang kemarin menjadi juara di tingkat PBB ya, namanya tingkat PBB Pak? Tingkat PBB, juara nomor 1. Jadi dia itu melakukan inovasi yang namanya pemberantasan malaria dengan sistem EDAT. Iya. Jadi early detection and treatment. Jadi di Papua itu endemik itu malaria. Jadi kalau malaria itu sudah merupakan penyakit endemik lah di sana. Karena apa? Ya sarang malarianya itu mangrove yang berkilometer-kilometer persegi. Ya, di cara penyembuhan di Jawa nggak bisa dilakukan di Papua. Sebentar Pak, jadi yang jadi juara di level PBB itu justru dari Papua Pak? Papua. Jadi bagus. Iya,
Saya pernah menyampaikan hal ini di teman-teman di kalangan diplomasi. Saya bilang, wah ini jadi promosi luar biasa nanti kalau seandainya ada teman Papua bisa menyuarakan ini. Oh, menarik. Jadi jarak sebenarnya tidak lagi jadi isu, Pak ya? Tidak jadi isu. Yang paling penting tadi itu ada komitmen pimpinan, karena pimpinan kan jadi nomor satu. Ya. Jadi menurut Bapak untuk menghasilkan inovasi di pelayanan publik, yang pertama itu adalah komitmen, Pak ya? Ya, komitmen pimpinan. Pimpinannya. Oke. Ya. Tapi kadang-kadang kan pimpinan sendiri juga butuh apa, Pak ya? Kadang-kadang juga ada perlawanan juga gitu kan ya dalam menghasilkan perubahan tuh? Iya, memang ada perlawanan. Tapi kan umumnya kalau namanya pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara kan ikut, Pak ya? Pasti tegak lurus lah sama pimpinan. Siap. Nah, saya baca juga dari buku ini, Bapak kan mengumpulkan dari 2014 tuh, Pak ya? Iya. Kemenpan waktu itu melakukan kompetisi, Pak ya, betul. Inovasi pelayanan publik dari 2014 di seluruh Indonesia tuh, Pak ya? Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sampai kemarin, Pak ya, 2022 juga ada ya? Nah, ini gimana tuh, Pak, perjalanan untuk membudayakan, mengkompetisi itu gimana, Pak? Iya. Ya, memang tidak mudah ya. Tidak mudah. Ya, bagaimana caranya agar ini sustainable, berkelanjutan. Maka caranya itu adalah kita ini dan teman-teman tentunya adalah bagaimana mengundang pimpinannya sendiri untuk tampil. Jadi dalam kompetisi ini bukan inovator yang ngomong suruh pimpinannya. Oh gitu. Iya. Dan kemudian juga harus ada yang namanya insentif. Kebetulan Menteri Keuangan memberikan insentif. Jadi ada dua hal di situ. Pimpinannya tampil, pimpinannya juga punya kebanggaan, tapi di lain pihak juga ada insentifnya. Oh, jadi ada anggaran khusus buat melaksanakan ide inovasinya. Ya, itu jadi bagus itu. Makanya trennya itu dari 2014 sampai sekarang tuh naik terus kepesertaannya. Jadi semakin banyak yang terlibat mengusulkan dan mengusulkan. Okay. Dan saya lihat juga pada teman-teman provinsi tertentu jadi yang nama inovasi itu sudah jadi tradisi, Pak, di sini kan. Oh gitu. Iya. Mantap. Jadi ya berinovasi itu menjadi sebuah tradisi. Ya. Kalau di sana itu orang berprestasi dicatat salah satunya inovasi. Ini di lingkungan polisi juga sama. Oh gitu, Pak? Iya. Jadi yang bukan menemukan ya. Yang pertama kali melakukan sesuatu itu oleh Pak Kapolri dicatat itu. Oh. Iya, dicatat sebagai dicatat terus kasih reward kan, Pak ya? Kasih reward dan kemudian kasih reward kalau istilah beliau itu diberi kesempatan pendidikan, diberi kesempatan untuk jabatan dan sebagainya, kan bagus itu. Iya. Nah, cuma kalau di industri, Pak ya, tantangan inovasi itu adalah keberlangsungan, Pak. Kadang-kadang ada ide bagus, sekali jalan, tapi tidak berlanjut. Benar. Nah, kalau yang terjadi gimana, Pak, di yang selama ini? Kita juga udah tahu ya, bahwa di industri ini, apalagi di bisnis ya, inovasi itu ya, kalau tidak berinovasi ya mati ya. Benar gitu. Ya, Anda tahulah kayak Nokia juga di perbankan itu kalau yang masih konvensional kayaknya udah ketinggalan deh ya sekarang itu. Betul. Nah, kalau di pelayanan publik, di pemerintah ya kita berharap dapat namanya yang sustainability itu harus dilakukan. Caranya bagaimana? Ya caranya itu pertama kita terus-menerus mendengungkan bahwa komitmen pimpinan penting. Ya, kemudian kita juga semua dan teman-teman ini juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa jangan lupa kita harus didukung oleh kebijakan. Jadi kebijakannya harus memihak kepada inovasi. Misalnya tadi itu bagi orang yang berprestasi, berinovasi, ya harus diberi kesempatan. Betul. Iya, apalagi perundang-undangan kayak sekarang ASN ya udah gitu ya. Jadi bagi orang yang berprestasi ya
pasti dia mendapat kesempatan lebih utama dari yang tidak berprestasi. Oh. Dipantau juga Pak, apakah inovasi ini masih berlangsung tahun ke tahun tuh dipantau juga nggak Pak? Ya, dipantau. Oh, Jadi dipantau, dipantau. Jadi inovasi ini ya, tapi ya juga tidak memungkiri bahwa tadi itu Ada yang nggak jalan juga Pak ya? jadi ada nggak jalan juga. Misalnya gini, udah kepilih bupati 2 kali, bupati baru kan ingin membuat bendera baru juga. Oh ya, program baru Pak ya. Program baru kadang-kadang ya kan itu buatan bupati lama itu. Ya kadang-kadang ada pemikiran seperti itu. Betul. Tapi tidak juga ya, tidak juga. Ada juga mengatakan enggak apa-apa, kita perbaharui lagi. Ya. Ada, iya, betul. Ya, saya lihat juga di buku ini ada model bagaimana mengembangkan inovasi Pak ya. Ya, Dan begitu. ini bisa digunakan sama kementerian lembaga Pak ya, untuk bisa menerapkan inovasi di dalam lingkungan. Iya, betul. Iya. Nah, dari perjalanan Bapak selama di Kemenpan dan melihat sekian banyak inovasi yang bagus-bagus Pak, ada yang paling berkesan nggak Pak buat Bapak dari sekian banyak? Mungkin udah berapa? 1000 ada Pak inovasi? Ada lebih. Oh, lebih Pak ya? Lebih. Dari seluruh Indonesia lagi Pak ya? Iya. Nah, ada nggak yang paling berkesan banget Pak? Yang paling berkesan, saya sebenarnya inovasinya tidak digitalisasi. Oh, justru bukan bicara digital ya? Bukan. Jadi memuliakan manusia itu ininya apa, tagline dia. Memuliakan manusia. Jadi kalau PTSP orang pikirannya apa? Untuk penanaman modal. Tapi di sini ada PTSP kemiskinan. PTSP kemiskinan. Jadi pelayanan terpadu orang miskin. Jadi pelayanan terpadu orang miskin. Jadi orang miskin itu kalau datang langsung dilayani 3 hal. Pendidikannya, kesehatannya, dan juga ekonomi. Oh. Jadi istilahnya kayak PTSP. Jadi ada account officer-nya ketika datang dilayani. Bapak butuh apa ini? Kemudian ditanya bagaimana Bapak bekerja, kemudian bagaimana pendidikan putra-putrinya. Jadi one stop service untuk kemiskinan. Itu di Kabupaten Sragen dan itu sudah banyak ditiru ini banyak. Oh. Ini saya terkesan karena memuliakan manusia. Jadi orang datang itu betul-betul dimuliakan itu loh. Sragen Pak ya? Sragen, benar. Jadi saya senang itu. Iya. Iya. Jadi ini contoh-contohnya ada Pak ya, dari perjalanan Kemenpan selama ini, diungkap juga model buat pengembanginnya, dan ini insya Allah banyak manfaatnya buat kementerian lembaga yang coba menerapkan inovasi di lingkungannya masing-masing. Buat yang penasaran lengkapnya, silakan dieksplor bukunya. Ini bukunya bisa kita dapatkan di mana Pak? Di Gramedia ada nanti? Iya. Untuk sementara launching itu memang saya buat yang lux ya. Oh ya. Saya berikan apa sebagai souvenir. Nggak apa-apa nanti kalau ada teman podcast yang memberikan komentar, yang butuh memberikan komentar bagus, ya boleh aja nanti dikirim lah. Dikirim. Jadi buat teman-teman yang butuh penasaran dengan isinya, bagaimana pengalaman beliau mengelaborasi inovasi agar kementerian lembaga itu bisa berinovasi, dan inovasi apa aja, model pengembangannya ada di sini semua. Nah, komen aja, tinggalin nomor telepon gitu kali Pak. Nomor telepon, alamat nanti, gitu. Nanti dikirim sama ya berikan komentar terbaik atau mungkin kritik juga nggak apa-apa ya. Siap. Pak Iman, terima kasih banyak nih Pak. Oke. Ini diskusinya singkat tapi luar biasa. Ya, jangan bosan-bosan aja ngundang lagi. Oh, siap. Terima kasih Pak Iman atas insight yang luar biasa. Teman-teman, kita tentu saja berharap inovasi pelayanan publik itu menjadi budaya buat kementerian lembaga atau siapapun ya, untuk kemudian bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Dan kita berharap juga Indonesia menjadi negara yang lebih keren lagi dan sukses memimpin peradaban dunia. Terima kasih Pak Iman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak.